Banyak perdebatan di sosial media tentang penggunaan karya intelektual dalam menciptakan sebuah karya baru. Ada yang kontra, ada juga yang menganggap hal itu wajar. Dari sini, kita melihat bahwa ternyata masih banyak orang yang belum sadar akan pentingnya menghormati sebuah kekayaan intelektual. Tapi, apa sih sebenarnya kekayaan intelektual itu? Kekayaan intelektual adalah suatu karya yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dimana dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Ini Pak Iqbal dari Kementerian Hukum dan HAM. Semua hal mengenai kekayaan intelektual adalah bagian dari kementerian ini. Hak kekayaan intelektual adalah suatu bentuk perlindungan terhadap karya-karya yang dihasilkan tadi, di mana jenis-jenis kekayaan intelektual itu sendiri terdiri dari dua, yaitu pertama hak cipta, yang kedua hak kekayaan yang terkait dengan industri. Hak kekayaan industri itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Pertama ada paten, ada desain industri, ada merek, ada rahasia dagang, dan varietas tanaman. Kali ini kita akan membahas mengenai hak cipta. Hak cipta adalah suatu hak yang timbul secara otomatis atas suatu ciptaan berupa karya di bidang seni atau sastra atau bahkan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Yang dimaksud dengan wujud nyata adalah ketika kita sudah mentransformasikan ide menjadi sebuah lagu, film, buku, puisi, dan sebagainya. Jadi, walaupun belum didaftarkan secara resmi, sudah otomatis mendapatkan perlindungan. Selanjutnya adalah apa sih hak yang dimiliki oleh seorang pencipta? Kita sebagai pencipta itu mempunyai dua hak. Pertama hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ada hak yang dimana kita diakui sebagai penciptanya, dan kedua adalah hak dimana kita bisa menggunakan ciptaan kita tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Pada prinsipnya bahwa setiap orang yang ingin menggunakan karya kita itu harus mendapatkan izin dari kita terlebih dahulu. Misalkan kalian seorang pencipta lagu, kemudian ada pihak lain yang ingin menggunakan lagu kalian tersebut untuk kebutuhan komersil, misalnya iklan, film, dan sebagainya. Maka kalian berhak mendapatkan royalti dari penggunaan tersebut. Tapi yang perlu kita tahu juga bahwa jangka waktu perlindungan untuk tiap jenis karya itu berbeda-beda. Untuk ciptaan jenis tertentu, contohnya seperti musik, lagu, atau buku misalkan, itu jangka waktu perlindungannya adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun ke depannya. Ada jenis ciptaan yang lain, misalkan seperti potret, karya fotografi, karya sinematografi, itu perlindungannya adalah 50 tahun. Lalu, selama dalam masa perlindungan tersebut, bagaimana apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan karya kita tanpa izin atau melakukan pelanggaran terhadap hak cipta kita? Kalau merasa bahwa ada orang lain menggunakan karya kita tanpa izin, ya kita bisa melakukan teguran. Pertama kepada mereka bahwa tolong jangan gunakan karya saya dengan sembarangan, harus izin dulu dan sebagainya. Kalau tidak, maka kita berhak untuk melaporkan mereka ke pihak yang berwajib. Namun ada mekanisme lain nih. Jadi apabila teman-teman di sini menemukan karyanya di upload di media sosial tertentu, karya fotografi misalkan, nah kalian merasa bahwa orang itu masa foto tanpa izin, maka kita bisa meminta atau mengajukan permohonan penutupan hak akses atas konten tersebut. Sebagai seorang kreatif, kita juga perlu melakukan langkah-langkah untuk melindungi karya cipta kita sendiri. Coba yuk kita tanya teman-teman kreatif kita, bagaimana sih mereka melindungi karya mereka? Saya akhirnya mengumpulkan semua data yang saya punya. Dari pertama kali email klien masuk, pembahasan mengenai konsep project mural tersebut, dari mana ide-ide itu saya berasal. Karya digital itu lebih mudah mengetahui bagaimana kepemilikan karya itu karena ada jejak digital di situ. Secara elektronik kita bisa melihat kapan karya itu dibuat, bagaimana sejarahnya. Kalau karya dibuat di Photoshop ada layers-layersnya di situ. Salah satu trik kita tuh pada saat kita pameran di showroom kita itu itu bukan cuma hasil akhir toh, tapi juga proses pembuatan. Jadi begitu ada yang claiming karya itu, kita bisa klaim balik gitu loh. Ini prosesnya tanggal sekian. Makanya kita agak rajin posting di sosial media karena buat timestamp-nya itu, buat bukti. Saya ingin menyarankan kepada teman-teman untuk mulai mendokumentasikan lah seluruh ciptaannya, terutama dalam bentuk pencatatan ya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang sudah online kok, nggak usah khawatir, nggak usah perlu datang ke kantor dengan bawa berkas dan sebagainya, cukup mengupload.
Nah, di mana? Yaitu kita sudah mempunyai medianya, yaitu di ehakcipta.dgip.go.id. Sekarang jadi lebih ngerti dong kenapa haki itu penting. Jadi, semoga dengan kita lebih tahu tentang haki dan fungsinya, kita dapat lebih sadar dan menghormati pentingnya haki di kehidupan kita sehari-hari. Sumber ide itu sekarang era internet itu kan banyak banget ya. Nah, jadi harusnya level meniru itu udah lewat lah gitu loh. Nah, di industri kreatif itu kan pelakunya makin rame nih. Jadi gimana kita bisa muncul di kerumunan itu adalah dengan memunculkan identitas kita, yaitu passion kita, ciri khas kita, yang menjadi diferensiasi kita, sehingga kita bisa menjadi seorang atau desainer yang berbeda dengan desainer lain. Kalau memang terinspirasi, kasih tahu aja di awal. Misalnya terinspirasi dari si artis A, ya kontak sama artis A itu, dekati sumber inspirasinya, tapi jaga jarak dari karyanya. Jadi jangan terlalu dekat, karena gimana pun juga setiap pribadi yang kreatif itu bukan mesin fotokopi gitu loh, nggak cuma jiplak gitu aja. Silakanlah berkreasi sebaik mungkin, sehebat mungkin. Tapi ingat, jadilah konten kreator yang beretika. Buat karyanya dan pahami hukumnya.